Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita film Midnight tahun 2021. Di suatu malam, tampak seorang wanita bernama Sumin baru pulang kerja dan berniat menuju rumah menggunakan taksi. Namun, karena taksi pesanannya direbut oleh 3 orang karyawan lain dengan sangat sembrono, ya mau tidak mau ia memutuskan jalan kaki. Nah, dalam keadaan gelap nan sepi inilah, seketika seorang pria bernama Dusik melintas menggunakan mobil van sambil menawarkan tumpangan kepada Sumin. Tetapi sudah bisa ditebak, 남자차 함부로 안 타요. tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah. Belum sempat melangkahkan kaki terlalu jauh, 뭐예요? tiba-tiba ia mendengar suara rintihan minta tolong dari arah mobil van tadi. Kemudian saat diperiksa, ia pun kaget bukan main tak kala menemukan seonggok mayat di dalam mobil. Dan usut punya usut, suara rintihan tadi berasal dari Dusik. Alhasil suasana menjadi hening sementara waktu, sampai akhirnya Dusik membunuhnya. Singkat cerita, Dusik menelpon polisi untuk melaporkan kasus pembunuhan terhadap Sumin sebelumnya, di mana doi mengarang kesaksian palsu yang seolah-olah menyatakan kalau Sumin dibunuh oleh 3 orang pekerja asing. Ya, dengan berpura-pura syok sekaligus linglung, membuat polisi percaya akan perkataan Dusik. Keesokan harinya, adegan berpindah ke sebuah kantor yang memperlihatkan kesibukan para karyawan di bagian customer service. Nah, dari sekian banyak karyawan di sana, ada satu cukup mencuri perhatian, yaitu seorang wanita tunarungu bernama Kyungmi yang memiliki job desk khusus melayani pelanggan tunarungu pula. Dimana seperti customer service pada umumnya, bisa dibilang doi sangatlah sopan dalam memberikan pelayanan. Bahkan ketika berhadapan dengan pelanggan ngeyel sekalipun. Berpindah ke tempat lain, tampak seorang wanita bernama Sojung tengah bersiap-siap pergi kencan buta. Nah, mengetahui rencana kencan tersebut, lantas sang kakak bernama Jongtak yang notabene adalah seorang polisi, mewanti-wanti agar jangan pulang terlalu larut malam, jadi maksimal pukul 9 malam sudah harus sampai di rumah. Ya, meski terkesan bawel, sebenarnya doi sangatlah peduli terhadap Sojung. Apalagi mengingat kedua orang tua mereka telah tiada, membuatnya harus memberikan pengawasan ekstra. Siang berganti malam, kini Kyungmi memarkirkan mobil di depan sebuah gang kecil demi menunggu ibunya yang baru pulang kerja di tempat jahit pakaian. Ya, sekedar informasi kalau si ibu ini juga tunarungu. Namun dengan segala keterbatasan itu, nyatanya mereka selalu diselimuti kebahagiaan, sebab keduanya ada untuk saling melengkapi satu sama lain. Pada awalnya, tidak ada kendala apapun dalam perjalanan pulang mereka. Hingga sewaktu-waktu, Kyungmi pamit memarkirkan mobil di sebuah bangunan, sementara si ibu hendak membeli makanan tak jauh dari sana. Tetapi tanpa disadari, ternyata gerak-gerik mereka sedang diperhatikan oleh Dusik, alias psikopat pembunuh di awal film tadi. Dikala keadaan sekitar sangatlah gelap nan sepi, membuat Dusik terpikirkan untuk menarget si ibu menjadi korban pembunuhan berikutnya. Lantas sedikit demi sedikit, doi mulai mendekat sambil bersiap melancarkan serangan. Kemudian saat momen itu tiba, tanpa disangka-sangka, Sojung muncul dari arah berlawanan, sehingga Dusik langsung membatalkan rencananya. Nah, tidak mau kehilangan momen kedua kalinya, tanpa pikir panjang, Dusik mengubah target pembunuhan ke Sojung, yang terlihat sangat mudah ditangkap, sebab doi terlalu sibuk menelpon sampai-sampai mengacuhkan keadaan sekitar. Di saat bersamaan, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih, di mana Jongtak yang baru pulang berpatroli merasa sangat khawatir. Usai mengetahui Sojung belum pulang ke rumah, sempat melakukan beberapa panggilan demi mengetahui kondisi si adik. Tapi karena tak kunjung diangkat, akhirnya ia memutuskan pergi mencarinya. Singkat cerita, setelah berhasil membereskan Sojung, sekarang Dusik melihat si ibu sudah kembali ke posisi semula di dekat parkiran mobil. Lalu ketika si ibu mencoba menghubungi Kyungmi, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedatangan polisi Jongtak yang terlihat sangat buru-buru mencari keberadaan adiknya.
Di sini Jong Tak pun sempat mengajukan pertanyaan. Namun karena kesulitan dalam berkomunikasi, lantas Jong Tak bergegas pergi sambil terus meminta maaf. Setelah memarkir mobil dan berjalan menuju si ibu, terjadilah hal tak terduga, di mana Kyung Mi mendapati sepatu berwarna putih dilemparkan ke arahnya. Dibarengi dengan suara rintihan meminta tolong. Alhasil dengan penuh kewaspadaan, Kyung Mi mulai mendekati suara itu. Dan terlihat Sojung sudah dalam keadaan sekarat akibat menerima tusukan pisau di bagian perut. Sayang sekali belum sempat mengambil tindakan apapun, seketika Dusik muncul sambil menubruk Kyung Mi. Nah, menyadari situasi genting ini, lantas Sojung balik menubruk psikopat tersebut. Sehingga Kyung Mi memiliki kesempatan kabur dari sana. Sadar jika berlari ke arah si ibu hanya akan membuat ibunya ikut celaka. Tanpa pikir panjang, Kyung Mi memutuskan berlari ke arah parkiran mobil. Ya, ketika sampai di dalam parkiran, Dusik sempat merasa kesulitan menemukan Kyung Mi yang sekarang telah bersembunyi di balik mobil-mobil. Hingga di suatu kesempatan, Kyung Mi berusaha membuka sebuah pintu besi agar bisa kabur menjauh, yaitu dengan mengongklek-ongklek gagang pengunci besi berkarat. Entah disadari oleh Kyung Mi atau tidak, suara ongklekan itu menimbulkan bunyi sangat berisik dan dapat terdengar dari seluruh penjuru parkiran. Alhasil semakin digerakkan, Dusik pun semakin mengetahui keberadaannya. Sampai akhirnya, saat Dusik berhasil menemukan keberadaan Kyung Mi, untunglah pintu besi tadi berhasil dibuka. Ya, meski tidak terbuka penuh akibat terhalang rantai, Kyung Mi masih bisa menerobos masuk bermodalkan tubuh kecilnya. Usai melewati pintu besi tadi, Kyung Mi diarahkan ke sisi lain dari parkiran mobil dan menuju mobilnya sendiri. Tapi meski begitu, hal ini tidak membuatnya semerta-merta lega. Bahkan saking paniknya, ia sampai mewanti-wanti si ibu agar jangan pergi kemana-mana, serta selalu berhati-hati. Dalam keadaan tidak bisa mendengar apapun, pandangan Kyung Mi langsung tertuju pada alat pendeteksi suara, yang mana grafik dari alat itu mulai condong ke arah kanan, menandakan kalau ada pergerakan atau suara di sekitarnya. Kemudian tak berselang lama, tanpa disangka-sangka, Dusik mulai menampakkan diri dari kursi belakang hingga mengagetkan Kyung Mi. Disinilah Dusik baru menyadari kalau wanita di hadapannya ini tunarungu. Namun ya apa peduli, sekarang Doi meminta Kyung Mi menyetir mobil keluar parkiran untuk menjemput si ibu, seakan-akan telah merencanakan suatu hal buruk. Nah, Kyung Mi yang tidak kehabisan akal, seketika terpikirkan tancap gas, sampai-sampai membuat Dusik gonjang-ganjing. Lalu seketika mengerem mobil demi mementalkan Dusik, sehingga lagi-lagi ia memiliki kesempatan melarikan diri. Sempat terjadi pengejaran cukup sengit di antara mereka, bahkan hampir saja Kyung Mi tertangkap. Tapi untunglah tiba-tiba Dusik terjatuh akibat menginjak sepatu milik Sojung sebelumnya. Setelah itu, Kyung Mi langsung menekan sebuah tombol pada tiang listrik, tepat di mana ibunya sedang berdiri. Jadi, tombol itu terhubung langsung dengan divisi patroli kepolisian dan biasa digunakan oleh orang-orang ketika dalam keadaan darurat. Sehingga apabila ditekan, maka semua gerak-gerik serta suara di sekitar sana akan terpantau oleh polisi. Melihat Kyung Mi begitu ketakutan, sontak si ibu pun ikut merasa panik. Lalu di sini Kyung Mi mulai menjelaskan secara singkat apabila sudah terjadi suatu hal buruk menyangkut keselamatan mereka berdua. Namun sangat disayangkan, dikarenakan terkendala dalam komunikasi dan ditambah lagi tengah panik, alhasil membuat Kyung Mi kesulitan menjelaskan kejadian tadi saat ditanyai oleh polisi. Hingga tak berselang lama, tiba-tiba Dusik kembali menampakkan diri. Tetapi sekarang Doi menggunakan pakaian rapi sangat berbeda dari sebelumnya. Sementara Kyung Mi sama sekali tidak sadar kalau pria di hadapannya adalah psikopat yang sempat mengejarnya. Sebab dikala kejadian menegangkan itu terjadi, Dusik menutupi sebagian besar wajahnya. Nah, kali ini Dusik berpura-pura sedang mencari keberadaan adik perempuannya, yaitu sambil menyebutkan ciri-ciri Sojung, baik meliputi jenis pakaian, postur tubuh, dan lain-lain. Mendengar pernyataan tersebut, seketika Kyung Mi teringat akan wanita terluka beberapa waktu lalu.
Sehingga Doi mulai menjelaskan kalau dirinya sempat menemui wanita dengan ciri-ciri serupa tak jauh dari sana. Ya, singkat cerita Dusik meminta diantarkan ke tempat yang dimaksud, dan walaupun si ibu sempat melarang karena mempunyai firasat buruk, Kyungmi tetap ngotot ingin menolong. Sampai akhirnya si ibu memutuskan ikut menemani. Namun baru melangkahkan kaki beberapa meter tanpa disangka-sangka, dari belakang terdengar suara mobil polisi datang mendekat. Yang ternyata kedatangan polisi itu adalah bentuk tindak lanjut usai sebelumnya tidak mendapatkan respon apapun dari si penekan tombol. Di saat bersamaan, si psikopat ini masih melanjutkan akting berpura-pura mencari adiknya sambil ditemani oleh polisi. Tetapi setelah mengecek ke sana kemari, yang mana itu adalah tempat Kyungmi melihat Sojung, nyatanya Sojung tidak ditemukan sama sekali, atau sebelumnya sudah dipindahkan oleh Dusik sendiri. Alhasil, Kyungmi terpikirkan mengecek CCTV di sekitar TKP demi melihat langsung kejadian yang telah terjadi, serta mengetahui siapakah pelakunya. Ketika mengecek CCTV di area parkiran mobil sebagai harapan satu-satunya, sayang sekali beberapa jam sebelum kejadian buruk menimpa Kyungmi, tampak anak-anak Badung tengah mengacau di sana, sampai-sampai membuat arah kamera CCTV berantakan. Sehingga mau tidak mau penyelidikan harus ditunda sementara waktu, sampai nanti Kyungmi mengisi laporan tertulis di kantor polisi. Ketika berada di dalam lift dan terpisah dengan polisi tadi, kini si ibu semakin curiga terhadap gerak-gerik Dusik yang selalu melirik mereka berdua dengan tatapan aneh. Namun di sini Kyungmi tetap berpikir positif tanpa menaruh curiga sedikit pun, mengingat dirinya harus berfokus menyelamatkan wanita terluka sebelumnya. Hingga di suatu kesempatan, Kyungmi serta si ibu melihat pergerakan mulut Dusik, mengatakan bahwa sebenarnya wanita terluka yang dimaksud bukanlah adiknya. Lantas pernyataan tersebut membuat mereka cukup kaget, apalagi tak kala Dusik seperti hendak mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Dan ternyata itu hanyalah sebuah ponsel. Kemudian Dusik menambahkan kalau belum lama ini ia telah mendapatkan SMS dari sang adik, menyatakan kondisinya baik-baik saja. Berpindah ke kantor polisi, tampak seorang polisi tengah mengumpulkan informasi dari Kyungmi, baik mengenai kronologi penemuan wanita terluka, sekaligus ciri-ciri pelaku penyerangan. Nah, di tengah pengumpulan informasi ini, seketika Dusik menyela pembicaraan seolah-olah ingin memecah konsentrasi Kyungmi, sehingga ia langsung menerima teguran dari pria tua di sampingnya. Sebab menyela pembicaraan orang lain sangatlah tidak sopan. Entah si pak tua ini mabuk atau semacamnya, tampak amarah Doi seperti tak terbendung, sampai-sampai mengajak Dusik baku hantam. Jadi dengan terpaksa si polisi harus mengusirnya dari sana. Merasa keadaan di kantor polisi mulai sepi, kini Dusik mulai mengucapkan kalimat umpatan yang sedikit banyak dimengerti oleh Kyungmi dan si ibu. Kemudian setelah bersiap mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas, tiba-tiba terdengar suara Jongtak meluapkan emosinya akibat tak kunjung menemukan Sojung. Nah, di saat Jongtak menunjukkan foto adiknya ke setiap orang di sana demi memperoleh petunjuk, sontak Kyungmi dibuat kaget bukan main, karena itu adalah foto wanita terluka yang pernah ditemuinya. Lalu di tengah obrolan serius di antara mereka berdua, tanpa disangka-sangka, Pak Tua tadi kembali datang untuk mengajak Dusik duel 1 lawan 1. Alhasil, lagi-lagi si polisi harus mengusirnya dari sana. Ya, sementara Kyungmi menjawab pertanyaan dari Jongtak, di sisi lain, si ibu tengah diintimidasi oleh Dusik, yaitu dengan diancam tutup mulut atau Kyungmi akan dibunuh. Disinilah, seketika Dusik mengambil pisau dari dalam tasnya dan langsung menyerang Jongtak. Namun untunglah Jongtak mampu menahan serangan tersebut sambil berusaha melakukan perlawanan. Melihat adegan cukup mengerikan ini, tanpa pikir panjang, Kyungmi serta si ibu beranjak pergi mencari pertolongan. Kini pertarungan di dalam sana pun kian memanas, dan terjadilah obrolan sengit di antara mereka, yang intinya secara terang-terangan Dusik mengakui telah mencelakai Sojung. Hingga pada akhirnya, Jongtak menodongkan pisau ke leher psikopat tersebut sambil menanyakan keberadaan adiknya. Tetapi di saat bersamaan datanglah 2 orang polisi, yang mana di sini Dusik kembali berakting seolah-olah sedang dicelakai, sehingga belum sempat Jongtak menjelaskan kronologi sebenarnya, tiba-tiba ia disetrum sampai mematung tak bisa bergerak. Lebih parahnya,
Setelah kejadian tadi, pihak kepolisian malah membiarkan Dusik pergi begitu saja. Ya, sempat Kyungmi serta si ibu berusaha mencegah dengan menjelaskan semuanya, namun lagi-lagi akibat terkendala dalam komunikasi, membuat usaha mereka sia-sia. Singkat cerita, ketika kondisi Jongtak kembali pulih dan mulai menceritakan semuanya, kedua polisi itu pun langsung meminta maaf, sambil berjanji akan segera menangkap Dusik sekaligus menemukan Sojung. Usai melalui banyak hal menegangkan pada malam itu, sekarang Kyungmi serta si ibu diantarkan pulang ke rumah. Nah, di sini tampak jelas bahwa di rumah mereka terdapat beberapa alat pendeteksi suara, di antaranya berbentuk lampu dan tertempel pada dinding rumah, yang mana akan menyala terang apabila mendeteksi suara di sekitar sana, sekaligus sebuah mainan kelinci memegang simbal, yang akan menepuk-nepukkan simbal jikalau mendapatkan rangsangan suara. Ya, ketika keadaan sudah mulai tenang dan mereka berusaha melupakan sejenak kejadian-kejadian tadi, tanpa disangka-sangka, lampu di setiap sudut rumah mulai menyala terang, menandakan ada gerak-gerik manusia ataupun suara di sekitar mereka. Di mana benar saja, di luar sana terdapat seseorang berusaha masuk dengan mendorong-dorong pintu, yang padahal saat ini malam sudah sangat larut, alias tidak mungkin ada orang berniat berkunjung. Kemudian saat Kyungmi mencoba memastikan dari dekat, ternyata itu adalah adik dari ibunya yang hendak mengambil barang titipan di rumah tersebut untuk dibawa kembali ke rumahnya. Alhasil karena barang titipan cukup banyak, lantas si ibu pun harus membantu membawakannya, sedangkan Kyungmi tetap tinggal di rumah. Namun seakan-akan mampu membaca situasi, Dusik benar-benar datang ke rumah tersebut dikala Kyungmi tengah sendirian. Dan kebetulan di sini Kyungmi sedang sibuk melakukan aktivitas rumahan, membuat ia tidak sadar sama sekali kalau ada seseorang telah menyelinap masuk ke rumahnya. Kemudian saat Kyungmi hendak ganti baju, tiba-tiba lampu pendeteksi suara di depannya menyala terang, seolah-olah ada pergerakan di sekitarnya. Dan tak berselang lama listrik di rumah pun mati, tak kala Doi mencoba memeriksa keadaan di luar kamar. Bahkan lebih mencekamnya lagi, sekarang lampu pendeteksi suara di setiap sudut ruangan mulai menyala, lalu Dusik membuat sebuah pancingan menggunakan alarm jam. Sehingga ketika Kyungmi membalikkan badan, dirinya menemukan jam itu seperti berdering, yang lantas kecurigaannya pun hilang, menganggap bahwa lampu-lampu tadi menyala akibat suara jam tersebut. Nah, di saat bersamaan, Dusik mulai mengetahui fungsi lampu-lampu di setiap sudut ruangan dan bergegas mematikannya agar Kyungmi tidak dapat menyadari keberadaannya. Merasa jika tidak ada kejanggalan apapun di rumahnya, kini Kyungmi nekat duduk di ruang tamu untuk mengirimkan sebuah SMS ke polisi Jongtak berupa ucapan simpati mengenai hilangnya Sojung, yang padahal Dusik berada tepat di belakangnya. Meski begitu, Kyungmi sempat merasakan keanehan, tak kala melihat lampu-lampu pendeteksi suara tak lagi menyala, tetapi boneka kelinci di hadapannya malah menepuk-nepukkan simbal seolah-olah ada pergerakan di sekitarnya. Hingga ketika Dusik melancarkan serangan menggunakan kapak, untunglah Kyungmi masih sanggup menghindar. Ya, tanpa pikir panjang ia pun kembali masuk ke kamar dan memindahkan sejumlah benda berat ke balik pintu agar tidak bisa dibuka dari luar. Sementara itu, tampak Dusik berusaha sekuat tenaga membuka pintu secara paksa. Memanfaatkan beberapa detik waktu berharga ini, Kyungmi mencoba mengirimkan SMS ke polisi Jongtak mengabarkan bahwa psikopat yang dicari sekarang ada di rumahnya. Di sini, suasana pun sempat menjadi hening. Kemudian, tiba-tiba, Dusik mulai menghancurkan pintu kamar bermodalkan kapak miliknya. Sadar tidak ada jalan untuk kabur selain jendela lantai 2 rumahnya itu. Dengan penuh kebimbangan, Kyungmi memutuskan melompat keluar. Tidak tinggal diam, Dusik pun sempat melemparkan kapak miliknya. Namun untunglah lagi-lagi Kyungmi berhasil menghindar. Alhasil terjadilah aksi pengejaran sengit di antara mereka berdua, di mana mereka berlarian melewati gang-gang kecil perkampungan. Yang notabene kampung itu sangatlah sepi akibat sudah ditinggalkan oleh warganya demi mencari tempat tinggal lain dan lebih layak serta lebih maju. Sehingga berusaha meminta tolong pun nampaknya akan sia-sia.
Nah, di tengah pengejaran ini, seketika Jongtak melihat Kyungmi sedang dikejar oleh Dose. Lantas, tanpa pikir panjang, Doi mencoba memotong jalan dengan harapan bisa segera menyelamatkan Kyungmi. Tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Dikarenakan kampung itu memiliki banyak gang nan bercabang, membuatnya kesulitan dalam memprediksi pergerakan Kyungmi. Ya, bisa dibilang, stamina Kyungmi ini cukup badas hingga mampu berlari kencang, sampai-sampai mengakibatkan Dose terpontang-panting dalam mengejar. Namun sayang sekali, hampir saja Kyungmi terserempet mobil. Alhasil, setelah kejadian tersebut konsentrasinya mulai buyar dan membuatnya salah memilih jalan, di mana Doi malah berlari ke arah gang buntu dan tidak memiliki tembusan kemana-mana. Jadi dapat dipastikan kalau kemungkinan besar Dose dapat menangkapnya dengan mudah. Dalam keadaan tersudut ini, tiba-tiba polisi Jongtak datang untuk memberikan pertolongan. Namun alih-alih dapat meringkus Dose, di sini ia malah dibuat tidak berkutik, tak kala Dose mengancam akan bunuh diri. Alhasil, karena masih membutuhkan psikopat gila ini sebagai informan mengenai keberadaan adiknya, Jongtak pun menahan langkahnya. Kemudian, usai terjadi perdebatan cukup alot, Dose memberikan informasi keberadaan Sojung melalui SMS, dan ia pun memberikan sebuah pilihan sulit, yaitu menyelamatkan Sojung yang sedang dalam keadaan sekarat sekarang juga, atau tetap ngotot ingin menyelamatkan Kyungmi. Ya, sambil terus digempur oleh hasutan dari Dose agar mengikhlaskan Kyungmi, ditambah lagi kata hati tidak bisa berbohong lebih memilih adiknya. Lantas Jongtak meninggalkan Kyungmi begitu saja, lalu bergegas pergi menuju alamat tadi. Namun siapa sangka, ternyata alamat pemberian Dose tadi adalah alamat rumah Kyungmi, atau bisa dibilang Jongtak telah ditipu. Sehingga mau mencari ke sana kemari pun Doi tidak akan menemukan Sojung, melainkan malah berpapasan dengan ibu Kyungmi yang baru saja pulang dari rumah saudaranya. Dengan perasaan sangat jengkel, Jongtak pun menelpon Dose demi meluapkan amarahnya, dan lagi-lagi terjadilah adu mulut di antara mereka, di mana kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kyungmi untuk melarikan diri, yaitu bermodalkan pasir yang disaurkan ke arah muka psikopat itu. Sampai akhirnya ia berhasil kabur menjauh. Sementara di rumah sana, si ibu mulai menyadari suatu hal buruk telah menimpa Kyungmi, sehingga tanpa pikir panjang, ia meminta diantarkan ke lokasi keberadaan anaknya tersebut. Saat berlarian melewati sebuah jalanan sepi, tanpa disangka-sangka, Kyungmi melihat Sojung mencolot dari dalam mobil van milik Dose sambil memohon diselamatkan. Ya, walaupun bisa saja Kyungmi kabur menyelamatkan diri tanpa memperdulikannya, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Jongtak, tetapi hati kecil Kyungmi berkata harus menolongnya. Singkat cerita, setelah berhasil bersembunyi di salah satu gang sempit, ada kalanya mereka dibuat panik bukan main ketika menyadari si psikopat mulai mendekat. Alhasil, di sini Kyungmi memutuskan hendak keluar dari persembunyian, yaitu demi memancing perhatian si psikopat, tidak lain agar Sojung memiliki kesempatan menelpon kakaknya yang kebetulan berada tak jauh dari sana. Nah, di saat Dose mondar-mandir mencari keberadaan dua korbannya, seketika terdengar suara Kyungmi berteriak sambil memukul-mukul rolling door, membuat Dose langsung menghampirinya. Tetapi sebelum Dose benar-benar menangkapnya kembali, tiba-tiba Kyungmi menekan tombol darurat yang terhubung ke divisi patroli kepolisian. Kemudian ia segera berlari kencang menuju arah perkotaan, tentunya dengan terus dikejar oleh Dose. Bisa dibilang aksi pengejaran kali ini lebih ekstrim dari sebelumnya, karena Kyungmi mengambil resiko melewati jalan raya nan padat kendaraan, sampai-sampai hampir tertabrak berulang kali. Singkat cerita, Jongtak serta si ibu berhasil menemukan Sojung, yang sekarang sedang diangkut ke dalam ambulan, setelah sebelumnya Kyungmi menekan tombol darurat. Dan saat ditanyai mengenai keberadaan Kyungmi, Sojung menjawab kalau Kyungmi sedang dikejar-kejar oleh si psikopat menuju arah kota, yang mana pernyataan itu membuat si ibu semakin panik. Berpindah ke area perkotaan, kini Kyungmi masih berusaha melarikan diri dari Dose. Hingga di suatu kesempatan, ia pun sempat meminta pertolongan pada orang-orang di sekitar sana.
Namun karena kesulitan dalam berkomunikasi dan ditambah lagi dirinya masih memegang pisau, lantas membuat orang-orang ketakutan sekaligus menghindarinya. Tak berselang lama, seketika orang-orang mulai berkerumun menyaksikan kejadian tersebut, sehingga Dusik memanfaatkan momen ini untuk membuat cerita palsu bahwa seolah-olah Kyungmi adalah adiknya yang sedang mengalami gangguan mental, dan sekarang ia tengah berusaha menenangkannya. Merasa tidak mendapatkan pertolongan apapun, melainkan malah tambah tersudut, alhasil Kyungmi pun kembali mencoba kabur menembus keramaian kota. Di mana pada akhirnya Dusik mulai merasa lelah dan kesulitan mengejarnya lagi, tetapi tanpa disangka-sangka, tampak beberapa tentara yang sempat melihat kejadian sebelumnya telah menangkap Kyungmi untuk diserahkan kepada Dusik, yaitu karena sepengetahuan mereka, Kyungmi serta Dusik adalah kakak beradik. Dalam keadaan tak berdaya ini, Kyungmi mengungkapkan tidak ingin mati sekarang, karena dirinya masih ingin melakukan banyak hal, seperti mengunjungi banyak tempat menyenangkan bersama si ibu, menikah dengan pria baik, serta memiliki 2 anak, di mana semua impian itu tidak akan terwujud apabila Dusik membunuhnya. Namun, apakah ungkapan tadi dapat meluluhkan hati psikopat ini? Oh, tentu saja tidak. Adegan pun berpindah ke sebuah gang kecil nan gelap, dan disinilah Dusik berniat membunuh Kyungmi karena khawatir apabila semua kejahatannya akan terbongkar. Kemudian, di tengah aksi bejat tersebut, tiba-tiba polisi Jongtak datang menolong dengan menghajar Dusik habis-habisan. Bahkan tampak jelas si polisi ini sangatlah unggul dalam pertarungan. Sampai-sampai berhasil membuat Dusik tak sadarkan diri. Ya, dengan perasaan cukup lega, Jongtak memberikan kabar baik bahwa adiknya telah dibawa ke rumah sakit, sementara si ibu pun juga selamat dan sekarang berada tak jauh dari sana. Tetapi di tengah kabar baik ini, ternyata Dusik masih sadar, sebab sebelumnya hanyalah berpura-pura pingsan. Alhasil, seketika ia balik melancarkan serangan dadakan ke Jongtak, memukul kepalanya berulang kali menggunakan berbagai macam benda, sampai akhirnya tumbang. Sempat Kyungmi menodongkan pisau demi melindungi diri, tapi di saat bersamaan, Jongtak kembali bangkit dalam keadaan sempoyongan, sambil menantang si psikopat itu bertarung lagi. Namun, alih-alih meladeni tantangan tersebut, Dusik yang mengetahui si ibu berada tak jauh dari sana, kini mulai mengincar si ibu untuk dibunuh. Sehingga Kyungmi pun harus berlomba-lomba menemukan si ibu, sebelum ditemukan lebih dulu oleh Dusik. Sayang sekali, ketika si ibu sedang kebingungan mencari Kyungmi, tiba-tiba muncul Dusik di hadapannya. Sementara Kyungmi yang baru datang dan melihat ibunya dalam bahaya, tanpa pikir panjang langsung berlari kencang ke arah Dusik, kemudian menusuknya menggunakan pisau. Ya, bukannya tumbang akibat tusukan itu, di sini Dusik malah mengejek Kyungmi tidak pandai menggunakan pisau, karena nyatanya serangan tadi tidak cukup untuk menumbangkannya. Namun setelah diperiksa lagi, ternyata sejak awal Kyungmi tidak menusuk Dusik sama sekali, melainkan menusuk perutnya sendiri. Tidak lain ini adalah jebakan, agar orang-orang di sekitar sana menganggap Dusik sebagai penjahat yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Kyungmi. Singkat cerita, polisi pun mulai berdatangan demi menangkap Dusik, tetapi Dusik masih memiliki nyali untuk melawan dengan melukai seorang polisi. Nah, melihat psikopat di hadapannya tersudut, lantas Kyungmi memberikan senyuman licik sebagai bentuk ejekan, di mana hal itu membuat emosi Dusik tersulut dan hampir saja menerkamnya. Sehingga terpaksa seorang polisi melepaskan tembakan ke arah kaki. Meski begitu, Dusik masih berusaha bangkit, kemudian disambut acungan jari tengah dari Kyungmi, membuatnya kembali ingin melancarkan serangan, sampai-sampai pihak kepolisian memberikan tembakan beruntun ke arah tubuhnya. Ya, untuk ketiga kalinya, Dusik masih ngotot menyerang Kyungmi, namun kali ini dihentikan oleh tubrukan Jongtak. Alhasil dengan demikian, Dusik benar-benar berhasil ditaklukkan. Beberapa hari kemudian di sebuah pantai, tampak Kyungmi serta si ibu telah kembali pada kehidupan bahagia mereka, dan seperti sudah melupakan kejadian buruk bersama si psikopat tempo hari. Di sini juga terlihat Sojong serta Jongtak ikut bersenang-senang, di mana usai kejadian pada malam itu, hubungan mereka semua mulai dekat layaknya keluarga. Can't see in front of me, my enemies have tried every possibility.